berkomunikasi dengan MATLAB supaya si MATLAB itu bisa menyelesaikan masalah kita gitu. Misalnya, yang akan kita lakukan setelah kita UTS adalah membuat visual color gamut. Itu yang baru yang pertama ya. Tugas ini besok visual-visual nih ya. Jadi yang pertama setelah UTS itu ada 3 proyek yang harus kalian lakukan ya. Yang pertama dulu saya jelaskan. Yang pertama itu kita membuat visualisasi color gamut ya. Color gamut itu apa? Alfa tahu nggak color gamut itu apa Alfa? Alfa Iya Bu. tahu nggak? Kamu udah bangun belum? Udah sih, udah bangun Bu. Udah. Apa Pak? Color gamut. Color gamut. Kayak grafik warna gitu Bu. Grafik warna. Boleh juga grafik warna. Jadi warna yang dibikinkan diagram gitu ya. Nah, lebih lengkapnya itu color gamut itu adalah jangkauan warna atau capaian warna yang bisa diraih oleh sebuah perangkat. Misalnya saya di monitor laptop saya ini membuat sebuah model desain gitu ya. Saya bikin poster deh gitu ya. Nah, si monitor kita ini kan menggunakan warna RGB, red, green, blue. Kemudian saya mau print digital di kertas A3 gitu ya, posternya. Ketika saya menggunakan HP printernya, ya, maka saya memperoleh satu lembar poster digital saya. Kemudian ternyata kok ukurannya kegedean ya kalau A3. Saya perkecil menjadi ukuran A4. Nah, ketika saya ukuran A4, nggak ada tuh HP yang ukurannya A4, maka saya menggunakan Epson printernya. Nah, dari 2 printer ini, kita bisa lihat yang perangkat yang mana yang jangkauan warnanya paling baik. Kita lihatnya dari mana? Dari nilai delta E. Udah belajar belum ya tentang warna di mata kuliah apa ya? Offset barangkali? Udah belajar? Delta E? Udah belum? Sempat disinggung Ibu di pelajaran offset Ibu, tapi belum terlalu dipelajari banget. Gitu. Kalau di Pre-Press Digital, belum ada yang belajar tentang warna? Belum Bu. Oh, belum. Oke, berarti nanti setelah UTS saya kasih dulu teori tentang warna ya, supaya kalian paham nanti membuat laporannya. Karena setiap proyek yang ada 3 proyek tadi itu dibuat laporan. Ada laporan proyek 1, laporan proyek 2, laporan proyek 3, gitu ya. Nah, dalam laporan itu ada teorinya. Jadi saya harus memberikan dulu nih teori tentang warna dan supaya kalian juga paham buat apa sih kita bikin-bikin seperti itu gitu ya. Supaya kalau saya kan maunya terapannya. Kalau walaupun kita belajar matematika, matematika itu saya tidak belajar matematika yang integral gitu ya, lipat 3, diferensial gitu ya, apa turunan. No lah, kita ada di dunia cetak, kita harus implementasinya itu jelas. Jadi untuk apa kita menggunakan MATLAB ini? Ya untuk nanti larinya adalah pada kualitas cetakan. Jadi ketika nanti kalian bekerja, kalian harus paham, wah ini ternyata perangkatnya nih warnanya kurang dapat gitu ya. Kenapa? Kamu bisa menjelaskan secara ilmiah gitu. Jadi terukur. Jadi kalau kita bicara di industri itu kadang-kadang mereka kan tidak maksudnya karena dia berbasis profit ya. Industri itu kan berbasis profit. Jadi jungkir balik aja gitu on the spot. Jadi kalau ini warnanya kurang, ini udah ini diakal-akalin supaya bisa dapat warnanya. Padahal kalau kita sebagai sebagai ahli di bidang kemasan, cetak kemasan, nah tentunya kita harus mempertahankan semua pendapat kita tuh dengan terukur gitu. Kenapa kok warnanya nggak dapat? Nah, karena ini delta E-nya begini gitu. Sehingga kita harus nurunin L-nya atau naikin A-nya gitu ya. Nah, supaya dapat delta N nilainya sekian gitu. Jadi
Yang dimaksud delta E itu adalah deviasi warna. Deviasi warna itu perbedaan warna. Perbedaan warna dengan apa? Misalnya saya punya standar warna. Kita punya standar warna dulu nih kita nyetak ya. Standar warna itu kita pakai apa? Mau pakai ISO 12642 atau mau pakai standar warna dari customer. Gitu ya. Nah, si customer udah ngasih nih, warnanya ini. Nah, kita punya standar. Jadi kita harus ngikutin warna yang ada di customer. Lalu kita nyetakkan, kita nyetak. Nah, warna cetakan ini punya nilai, udah belajar B? Udah belum? Udah belajar LAB belum? Materinya udah diberikan, Bu. Udah diberikan. Berarti kalau LAB itu apa L-nya? Lightness kan? L itu lightness. Lightness itu punya nilai ukur dari berapa? Lightness itu yang lurus, garis lurus kan? Ya kan? Dari atas ke bawah. Ya, dari atas ke bawah. Makin ke bawah makin gelap. Makin gelap. Makin ke atas makin berwarna putih. Ya. Terus ada A, ada B. A dan B itu adalah komponen warna. A makin ke sini dia berwarna apa? Hijau. Makin ke sana kuning. Ya udah, nanti belum belajar ya. Jadi kita bisa tahu kalau kita sudah paham tentang LAB, kita bisa tahu warna cetakan kita itu apa. Bluish, greenish, yellowish, gitu ya. Menuju ke warna kuning atau menuju ke warna hijau atau gimana gitu. Nah, delta E ini yang akan kita gambarkan. Nanti kita cari di MATLAB gitu ya. Nah, MATLAB itu nanti akan digambarkan nih yang namanya MATLAB yang mau kita bikin itu nanti akan banyak sekali ya. Nah, kayak gini. Kita akan bikin gambar seperti ini, color gamut ya. 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, gambar-gambar ini yang akan kita bikin. Ya. Nah, ini color gamut. 3 dimensinya mana nih? Ini 2 dimensi semua ya. Nah, nanti kita bikin 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, gambar-gambar ini kalau misalnya nih ya, ini ada banyak nih ya. Yang paling luar ini misalnya kita mau menggambarkan si perangkat kita Epson. Ya, ini yang warna biru nih ya. Ini biru ini Epson. Lalu di dalamnya yang kuning ini adalah HP. Maka kesimpulan kita adalah si HP tadi jangkauan warnanya lebih kecil daripada jangkauan warna si Epson lebih kecil daripada si HP. Nah, karena gambarnya kayak gini. Nah, sehingga dia lebih menjangkau ya kan? Yang lebih luas jangkauan warnanya si HP tadi. Nah, itu yang mau kita cari tuh di dalam model cetak yang kita mau project 1 tadi. Gimana caranya bikin gambar ini? Yang bisa membuat gambar-gambar seperti ini di antaranya adalah aplikasi MATLAB. Nah, ini 3 dimensi ya. Di antaranya adalah aplikasi MATLAB. Ini yang mau kita gambar. Untuk bisa menggambar seperti ini, dari apa? Dari model cetak, gitu ya. Nah, dari model cetak tadi, kita gambar MATLAB. Nah, itu yang kita mau pelajari pada hari ini. Nah, artinya saya masih memperkenalkan dasar-dasar dulu nih untuk visualisasi. Jadi yang kita mau belajar adalah visualisasi yang ada di MATLAB. Nah, itu menggunakan beberapa perintah-perintah, banyak sekali perintahnya. Karena itu kita perlu memperkenalkan atau kita perlu mengenal komen-komen apa, komen itu apa ya, perintah-perintah apa yang bisa kita gunakan untuk membuat visual di MATLAB. Ya, sudah siap belum? Coba silahkan dibuka MATLAB-nya dan Microsoft Word-nya. Dua file dibuka. Jadi ini nggak ada yang nggak bikin ya. Apa?
Bu, mohon maaf Bu. Saya Muhammad Rifa Rajidane sudah hadir Bu. Ya nanti ya, kalau udah selesai. Bolak-balik. Ya Bu, maaf. Nanti saya sudah mulai praktikum ini. Semua buka 2 file. Udah? File MATLAB saya juga belum buka. MATLAB-nya ya. Oke? Udah? Ya Ibu. Udah Bu. Terus bentar. Saya nggak perlu lagi menjelaskan menu-menu ya, karena saya makanya kemarin minta Budi menjelaskan dulu menu-menunya itu apa aja, supaya saya nggak perlu mengulang, saya tinggal langsung aja menjelaskan tentang visual dari MATLAB. Bentar, tadi ini TICK 2B ya. Tadi saya sudah sudah submit juga ya di sini. Nah, ini belum mulai ya. Jadi ini masih latihan, maksud saya belum ditulis di Microsoft Word ya. Tapi tetap kalian tulis di MATLAB-nya. Ya, kita belum mulai dengan latihan Microsoft Word-nya. Nah, untuk membuat visual di MATLAB itu diantaranya yang paling gampang dulu adalah kita bikin grafik. Misalnya grafiknya adalah grafik persamaan fungsi kuadrat dulu, ya. Nah, ini ada fungsi kuadrat, ya. Coba lihat nih, dia bikin gambar, ya. X, kalau kita bikin grafik, ingat bahwa selalu ada sumbu X dengan sumbu Y. Sumbu X adalah sumbu yang tidur nih, sumbu yang mendatar, nih ya. Nah, ini adalah sumbu X. Kemudian sumbu Y itu adalah yang berdiri nih. Kalau dilihat di sini, nilai X-nya bergerak dari min 10 sampai dengan 10. Gitu ya. Nah, yang sumbu Y-nya dari 0 sampai 100 ini kita tidak melihat kepada sumbu Y-nya tuh dari berapa sampai berapa. Kenapa? Karena kita punya fungsi. Fungsi misalkan di sini saya kasih Y sama dengan X pangkat 2. Jadi kita cukup menentukan nilai X-nya aja. Coba perhatikan di sini. Y sama dengan X kuadrat. Kalau dilihat di sini, yang kita tentukan nilai X dulu atau nilai Y dulu? Apa? Nilai apa? Yang diketahui atau yang kita bisa kasih nilai sembarangan, terserah kita, itu nilai apa? X atau Y? X. X, ya. Ya, betul. Karena itu, si X ini disebut variabel bebas. Ingat ya, ini kita selalu akan berinteraksi dengan yang namanya variabel. Jadi kalau ada persamaan atau fungsi kayak gini, Y sama dengan X pangkat 2, X-nya disebut variabel bebas. Kenapa disebut variabel bebas? Karena dia ini bebas, kita bisa menentukan berapa nilainya. Tidak terikat oleh nilai Y. Sebaliknya, Y itu nilainya terikat oleh nilai X. Kita nggak bisa sembarangan menentukan nilai Y-nya, karena dia tergantung nilai X. Sehingga si variabel Y ini disebut dengan variabel terikat. Kalau di translate biasanya orang bilang dependent variable dan independent variable. Kalau independent variable itu X, dependent variabelnya itu Y. Gitu ya, jelas? Jelas nggak? Jelas ya. Nah sekarang, karena kita menentukan ini ya, saya tentukan dulu min 10 sampai 10, maka ketika kita membuat komen perintah ini di command prompt-nya MATLAB, saya menulisnya begini, X sama dengan min 10, kalau kita mau membuat dia memberi perintah pada MATLAB, tolong ya, saya mau X-nya itu nilainya adalah min 10 interval ya, min 10 sampai 10. Ini interval ya, jadi kalau kayak gini berarti
min 8,5 itu ikut. Min 6,7 ikut. Karena kalau ada seperti ini namanya interval itu semua nilai yang terletak di antara min 10 sampai 10. Itu yang ada di garis ini. Jadi nilainya sekecil-kecil, misalkan min 7,99999 ya ada di sini. Dia punya nilainya berapa? Ini tarik garis ke atas. Ini nilainya ini. Gitu. Ya. Nah, cara menulisnya, kalau saya mau minta bikin kurva itu dari X min 10 sampai 10, itu intervalnya, maka saya menulisnya seperti ini. Min 10, titik 2, 10. Kenapa harus ada titik koma? Karena saya belum ingin menampilkan hasil. Ya, nanti kalian kita lihat kalau nggak pakai ini gimana, gitu ya. Min 10 sampai 10. Saya kasih titik koma karena saya belum ingin menampilkan hasilnya. Ya, oke, enter. Y adalah X pangkat 2. Nah, sekarang kita belajar nih, gimana caranya menggunakan notasi-notasi yang dipahami oleh si MATLAB. Kalau kita mau bilang X pangkat 2, maka dia notasinya lihat. X titik dulu. Kalau kita mau pangkat, titik dulu, baru tanda ini pangkatnya adanya di mana sih? Di caps lock tuh. Oh, di angka 6. Ya, di angka 6 tuh ada. Jadi jangan lupa, titik dulu, baru ini. Pangkatnya berapa? Pangkat 2. Titik koma. Karena saya belum juga mau menampilkan hasilnya. Kemudian, perintah berikutnya adalah, kalau kita mau menampilkan matriks, plot tuh bahasa Inggris, kalau kita bahasa Indonesia kan berarti apa ya? Gambarin, tampilkan gitu kan? Plot X dan Y-nya. Ya, jadi tampilkan plot dan X. Jadi kita ngomongnya sama si MATLAB tuh plot istilahnya. Plot, lihat ya, sintaknya koma, dibuka koma, X, koma, Y, koma, kurung buka, X, koma, Y, kurung tutup. Ini nggak usah pakai titik koma. Kenapa? Karena dia sudah menampilkan hasil, gitu. Ya, oke, silakan dicoba. Saya berhenti share screen. Kalian dulu buat dulu di MATLAB-nya. Terus tolong ditampilkan punyanya Cynthia. Cynthia ada? Ada, Ibu. Oke, sekarang Cynthia yang share screen ya. Oke, Bu. Izin share screen ya, Bu. Iya, boleh. Ini, Bu. Mana? Udah dibuat ya? Coba lihat bukan gambarnya, editor ininya. Perintah di MATLAB-nya. Nggak kelihatan ya. Ya, gitu. Betul? Oke, jelas. Yang lain? Nah, sekarang kalau X-nya pangkat 3, Y adalah X pangkat 3. Gimana? Ini dulu, clear dulu coba. Clear. Karena apa? Nggak bisa tadi, karena dia masih membaca X-nya Y pangkat 2 ya tadi ya. Kalau mau kayak tadi, langsung gitu, langsung perintah, variabelnya jangan X sama Y, tapi misalnya A sama B gitu. Jadi berbeda. Jadi kalau namanya sama, dia membacanya yang di atasnya gitu. Oke, sekarang di-clearkan. X pangkat 3 kayak gimana? Rashid aja coba. Mungkin terputus ya, Cynthia. Rashid, ada Rashid? Mohon maaf, Bu.
Ya, silakan di share screen. Bisa. Maaf Bu, Hmm? laptop saya Bu. Oh gitu. Oke, Ibnu, ada Ibnu? Ada Bu. Mana coba? Bu, tapi saya kan ini game itu pakai HP. Apa Mm-mm. saya buka kameranya aja saya tunjukin ya Bu? Iya, coba lihat. Udah dibuat X pangkat 3. Udah Bu. Kayak gini nggak Bu? Nggak kelihatan. Seperti ini nggak Bu? Nggak kelihatan. Itu ada kena sinarnya tuh. Oh iya. Gambarnya mana? Gambar fungsinya. Ini Bu. Ya, ya oke. Itu yang lain software-nya. Sekarang gini, di Microsoft